Santapan Harian Senin 16 Desember 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Keluaran pasalnya yang ke-21, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-36. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-12 hingga ayat ke-25. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu memancarkan kehidupan dan hati kami untuk bersandar pada firman-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu ya Allah, di dalam Kristus yang menguatkan dan memampukan kami. Amin. Keluaran 21 ayat 12-25. Siapa yang memukul orang sampai mati, ia pasti dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak terencana, melainkan tangannya dibiarkan Allah untuk melakukan itu, maka aku akan menunjukkan kepadamu suatu tempat baginya untuk melarikan diri. Jika seseorang tersulut amarah terhadap sesamanya sampai ia membunuhnya dengan tipu daya, engkau harus mengambil orang itu bahkan dari mezbahku pun, supaya ia dihukum mati. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang menculik seseorang, entah ia telah menjualnya atau kedapatan masih menahannya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila orang bertengkar dan yang seorang memukul sesamanya dengan batu atau tinju, namun sesamanya itu tidak mati, hanya terpaksa berbaring di tempat tidur, jika dia masih dapat bangun dan berjalan-jalan di luar dengan tongkat, maka orang yang memukulnya bebas dari hukuman. Hanya saja ia harus membayar ganti rugi selama sesamanya menganggur dan mengurusnya sampai sembuh. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati seketika oleh tangannya, pastilah dituntut pembalasan untuk budak itu. Namun jika budak itu masih hidup sehari dua hari, janganlah dituntut pembalasannya, sebab budak itu harta miliknya. Apabila orang berkelahi dan seorang perempuan hamil kena pukul sehingga ia keguguran, tetapi dia sendiri tidak mengalami cedera, orang itu pasti akan didenda sesuai dengan tuntutan suami perempuan itu. Ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mengalami cedera, engkau harus menuntut nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lepuh ganti lepuh, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Sahabat Santapan Harian, relasi antar sesama umat Allah tidak terlepas dari konflik karena mereka semua dapat berbuat dosa. Supaya mereka dapat menjalani hidup bersama dengan harmonis, Allah juga memberikan hukum demi kesejahteraan umat. Prinsip keadilan Allah adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, yaitu keadilan yang menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Karena itu, pelaku pembunuhan yang tidak disengaja akan diberi tempat perlindungan, dan pelaku pembunuhan berencana harus membayar dengan nyawanya. Dosa yang berat seperti memukul atau mengutuk orang tua dan menculik seseorang untuk dijual sebagai budak akan dijatuhi hukuman mati. Dosa lain yang merugikan sesama seperti memukul dan melukai orang lain dikenakan biaya ganti rugi. Demikian juga bila dosa itu dilakukan terhadap seorang budak dan perempuan hamil atau diakibatkan oleh ternak milik seseorang dan kelalaian dari pemiliknya. Kita dapat melihat
bahwa pada dasarnya Allah memberikan setiap hukum untuk menegakkan keadilan. Jika perbuatan dosa tidak mendapat hukuman yang setimpal, pengulangan dosa tidak akan dapat dikekang. Hukuman diberikan supaya umat tidak sembarangan berbuat dosa dan juga tidak menghakimi sesama secara sepihak. Mata ganti mata merupakan hukum yang tetap berlaku pada masa Perjanjian Baru dengan istilah hukum tabur tuai. Yesus tidak menentang hukum ini, tetapi penyalahgunaannya sebagai hukum yang seakan-akan akan mengizinkan pembalasan dendam. Yesus mengajar kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Bukan karena keadilan tidak ditegakkan, tetapi justru karena kita ingin menabur dan menuai kesejahteraan. Terpujilah Allah kita yang maha adil, yang keadilannya terlihat dalam hukumnya yang adil. Kiranya kita juga belajar untuk mendukung keadilan dengan menahan diri kita dari pembalasan dendam penuh amarah dan memperlakukan sesama dengan tindakan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami agar dapat mengendalikan amarah kami. Kiranya perkataan yang kami ucapkan senantiasa memuliakan-Mu. Dalam kasih-Mu Kristus kami berteduh. Amin.